Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anjani. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0536395544. Saya berasal dari UPBJJ Yogyakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas 2 ini, saya akan menjelaskan sebuah web untuk pengelolaan stok bahan ajar dan tracking delivery order atau DO di Universitas Terbuka. Untuk soal tugasnya terlebih dahulu. Di sini soal tugasnya yaitu Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu halaman stok bahan ajar, dan yang kedua yaitu halaman tracking delivery order atau DO. Aplikasi ini akan dibuat menggunakan HTML dan CSS untuk tampilan, kemudian JavaScript untuk logika, framework utama yaitu Vue.js. Selain itu juga menggunakan Suite Alert 2 untuk pop-up interaktif, Font Awesome untuk icon. Untuk struktur foldernya saya masih menggunakan pada praktik yang pertama. Hanya saja saya sudah menambahkan dengan data bahan ajar JS, stok aplikasi JS, dan tracking aplikasi JS. Kemudian untuk coding pada bagian stok HTML dan tracking HTML juga sudah saya sesuaikan seperti yang akan digunakan pada tugas 2. Yang pertama yaitu pada CSS. CSS yaitu untuk mengatur tampilan warna pada web. Untuk warnanya saya menggunakan warna pink dan hijau sama seperti pada tugas pertama. Data bahan ajar di sini terdapat stok dan paket. Untuk stok di sini, untuk stok merupakan data inti untuk mengelola persediaan bahan ajar dalam aplikasi. Pada paket digunakan untuk mengelompokkan beberapa bahan ajar menjadi satu paket yang bisa dipilah saat proses kirim atau pemesanan. Daftar stok bahan ajar. Pada halaman stok saya menggunakan tabel untuk menampilkan data bahan ajar dalam jumlah banyak. Data disimpan pada file stok aplikasi JS di bagian JavaScript. Data bahan ajar tersebut contohnya seperti kode modul, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, kuantitas, safety, dan catatan HTML. Kemudian, data-data tersebut akan ditampilkan pada stok HTML menggunakan V4. Cara kerjanya nanti yaitu Vue.js akan melakukan looping pada seluruh data pada filter add data, lalu setiap data ditampilkan otomatis ke tabel. Juga terdapat fitur edit bahan ajar, yaitu edit item. Edit item ini nanti akan dipanggil pada stok HTML dengan tombol klik edit item. Saat tombol ditekan, Suite Alert muncul, user dapat mengubah judul, kuantitas, harga, dan catatan. Setelah disimpan, data langsung berubah di tabel tanpa reload halaman. Kemudian di sini terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silahkan bebas menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah UPBJJ list dan kategori mata kuliah UPBJJ list. Di sini kita masuk lagi ke di sini terdapat filter UPBJJ yaitu filter kategori, sort data, dan UPBJJ list diambil dari UPBJJ daerah yang sudah kita masukkan datanya ke sini, yaitu ada Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar. Dan kategori list untuk mata kuliah dan kategori list yaitu terdapat mata kuliah wajib, praktikum, mata kuliah pilihan, dan tutorial. Dan saat user memilih UPBJJ tertentu, Vue otomatis akan menampilkan data sesuai pilihan tanpa refresh halaman. Kemudian terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, quantity, kurang dari jumlah safety, dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Di sini sudah terdapat coding filter reorder sesuai yang diinginkan. Kemudian terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Di sini sudah ada coding sort. Di sini sudah ada filter sort untuk mengurutkan judul, stok, dan juga harga. Kemudian terdapat juga fitur filter dapat di-set ulang atau reset. Di sini terdapat fitur atau filter reset ulang.
diterapkan fitur di Vue.js di mana semua filter dapat recompute kembali. Oke, terdapat di sini. Ini implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok UT berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Oke, di sini terdapat UPBJJ yang cara kerjanya yaitu kategori baru akan muncul jika filter UPBJJ sudah dipilih. Kemudian di sini juga menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang berkesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok sama dengan safety stock. Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna orange apabila stok kurang dari safety stock. Kemudian memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan 0. Sudah diberikan tanda jika stok aman maka akan berwarna hijau. Kemudian jika menipis akan diberikan warna orange dan jika kosong akan diberikan warna merah. Kemudian di sini terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Oke, di sini terdapat pada tambah yaitu dengan menggunakan Open8 model. Di sini kita dapat menambahkan bahan ajar yang berisi kode, judul, kategori UPBJJ, rak, harga, quantity, safety, dan juga catatan. Kita lanjut ke halaman 2 yaitu tracking dari pre-order atau DO. Terdapat fitur untuk menambahkan input dari pre-order yang baru, berikut adalah data file yang perlu diisi. Input untuk menambahkan dari pre-order yang baru yaitu terdapat pada form input. Di sini kita akan mengisi nomor, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal, status, dan juga progresnya. Dan nomor DO di mana tergenerate otomatis, penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number, contohnya seperti DO 2025-001. Di sini terdapat pada generate nomor DO. Nantinya nomor DO selanjutnya akan dibuat otomatis berdasarkan jumlah data tracking. Misal, jika untuk tracking yang pertama yaitu DO 2025-001. Selanjutnya jika ada tracking terbaru maka akan menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. NIM diisi secara manual oleh pengguna dan nama juga diisi secara manual oleh pengguna. Untuk mengisi NIM manual maka untuk mengisi NIM manual yaitu ada new DO.NIM, kemudian untuk mengisi nama manual ada new DO.nama. Untuk NIM yang akan kita isi manual nantinya akan langsung tersimpan ke view data. Kemudian untuk nama juga nantinya juga akan langsung tersimpan pada view data. Kemudian selanjutnya ada ekspedisi yang akan dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Di sini untuk ekspedisinya atau list ekspedisinya yaitu ada JNE, JNT, Si Cepat, dan juga Pos Indonesia. Kemudian untuk paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket, akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Oke, untuk memilih paket bahan ajar terdapat di sini, yaitu terdapat pada paket list, yaitu ada kode, nama, isi, dan juga harga. Untuk tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Untuk mengisi tanggal kirim, di sini terdapat input untuk memilih tanggal kirim sesuai dengan hari ketika mengirim modul tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada halaman stock.html. Saya akan membukanya menggunakan web server. Di sini muncul halaman informasi stok bahan ajar. Pertama-tama, kita akan menggunakan fitur mengedit bahan ajar. Di sini kita akan menambahkan jumlahnya supaya status bahan ajar tersebut menjadi aman. Saya akan mencoba untuk menambahkan jumlah pada buku mata kuliah dengan judul dasar-dasar sosiologi. Di sini kita akan mengedit dan kita akan menambahkan jumlahnya menjadi di atas 20 agar status berubah menjadi aman. Data berhasil diupdate dan status berubah menjadi aman. Selanjutnya yaitu filter data sort.
kita akan mencoba menampilkan stok menipis dari keempat bahan ajar ini. Di sini muncul dengan buku berjudul Pengantar Akuntansi, jumlahnya hanya 7 dan dengan status menipis. Kemudian fitur sort data berdasarkan judul, jumlah, dan harga barang. Kita mulai untuk mengurutkan judul. Oke, di sini yaitu muncul judul yang pertama biologi umum, dasar-dasar sosiologi, kemudian pengantar akuntansi dan pengantar manajemen. Selanjutnya kita urutkan berdasarkan stok. Stok paling terkecil yaitu atau stok paling menipis yaitu ada pada judul pengantar akuntansi dan stok paling banyak berada pada judul pengantar manajemen. Selanjutnya yaitu pada harga. Harga paling murah yaitu atau harga paling kecil terdapat pada buku dengan judul dasar-dasar sosiologi dan harga paling mahal terdapat pada judul buku biologi umum. Oke, kemudian kita mencoba untuk menampilkan fitur riset agar kembali seperti semula, tidak sesuai urutan. Oke, di sini sudah kembali seperti semula. Kemudian menampilkan status, depend, option, dan reset. Jika semua statusnya disable, semua statusnya di sini yaitu disable. Jika UT daerah yaitu Jakarta, maka akan muncul mata kuliah wajib. Di sini muncul yaitu pengantar manajemen dan pengantar akuntansi sesuai dengan UPBJJ daerah yang sudah saya pilih. Selanjutnya yaitu kita akan menambahkan data baru atau tambah bahan ajar. Di sini kita coba untuk menambahkan bahan ajar dengan judul pemrograman berbasis web, kodenya yaitu MSIM 4309 dengan judul pemrograman berbasis web. Kategori praktikum UPBJJ. Saya memilih lokasi UPBJJ saya yaitu Yogyakarta. Lokasi rak yaitu pada rak nomor 4 A8 dengan harga 72.000, kuantitas yaitu 20 dengan safety 30. Catatannya yaitu mata kuliah wajib. Kita akan tambahkan di sini data sudah berhasil ditambahkan dan kita akan mengecek apakah sesuai dengan yang kita tuliskan tadi, yaitu dengan kode yaitu MSIM 4309, judul pemrograman berbasis web, kategori yaitu praktikum, UPBJJ Yogyakarta, lokasi rak pada rak 4 A8, harganya yaitu 72.000 dengan jumlah 20 karena tadi safety-nya saya menggunakan cara safety-nya saya memasukkan angka 30 sehingga status buku pemrograman berbasis web ini termasuk menipis karena di bawah dari angka 30 dan catatannya yaitu mata kuliah wajib. Nah, kita akan masuk pada halaman kedua yaitu pada halaman tracking delivery order. Di sini sudah muncul halaman tracking delivery order. Kita akan mencoba menambahkan data baru. Kita akan mengecek apakah data tracking delivery order dapat disimpan. Untuk nomor DO, karena di sini sudah ada 2 tracking, maka tracking selanjutnya akan otomatis berada pada angka 3. Di sini saya akan memasukkan NIM saya sendiri yaitu 053639544 dengan nama lengkap Nisa Anjani. Ekspedisi yang saya pilih yaitu JNT. Pilih paket yaitu saya akan memilih paket IPS dasar. Tanggal kirimnya yaitu hari ini, tanggal 15 Mei 2026. Kita coba untuk menambah data baru. Di sini muncul pop-up alert yaitu tracking DO berhasil ditambahkan. Oke, di sini juga muncul nomor DO-nya yaitu DO 2026-003 dengan NIM 053639544. Nama saya sendiri Nisa Anjani, menggunakan ekspedisi JNT dengan
CNT. Kemudian statusnya diproses karena saya baru saja menambahkan data. Dan di sini juga terdapat progresnya. Jika sedang diproses, maka akan muncul angka 25%, dalam pengiriman 70%, dan nanti jika sudah berhasil dikirim akan muncul angka 100%. Sekian pengerjaan video tugas 2 pemrograman berbasis web dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata maupun salah dalam pengerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.